kompetensi dasar yang baru. Setelah kemarin induksi matematika, sekarang kita akan membahas mengenai program linear. Nah, program linear, tujuan dari program linear sendiri ini nanti kita akan mengenal yang namanya model matematika, kita akan membuat yang namanya model matematika, kita akan menentukan nilai dari sebuah model matematika. Nah, tapi sebelum kita ke model matematikanya, kita akan menggambar grafik. Kita akan membuat grafik dan kita akan membaca grafik dari pertidaksamaan linear. Ada satu variabel, ada dua variabel. Nah, di sini yang pertama ini akan menggambar grafik pertidaksamaan. Nah, grafik pertidaksamaan pun itu ada dua macam, ada dua versi. Ada pertidaksamaan linear, ada sistem pertidaksamaan linear. Jadi ada yang pertidaksamaan saja atau PTL, ada SPTL, ini sistem. Ada yang pakai sistem dan ada yang tidak menggunakan kata sistem. Nah, linear di sini berarti variabel-variabel yang pangkatnya adalah pangkat 1. Contohnya ada X plus Y, nah gitu kan, itu berarti linear. Kalau sistem, bedanya antara pertidaksamaan linear dengan sistem pertidaksamaan linear. Nah, sebelumnya nanti ada yang satu variabel, ada dua variabel. Oke, di sini kita akan membahas yang satu variabel dan yang dua variabel. Untuk pertidaksamaan linear, ini adalah pertidaksamaan yang hanya terdiri dari satu pertidaksamaan saja. Contohnya, untuk pertidaksamaan linear dua variabel ya. Misalkan ada AX plus BY kurang dari C. Karena yang digunakan pertidaksamaan berarti simbol-simbolnya kita menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear ini lebih dari satu. Jadi kalau pertidaksamaan hanya satu saja, kalau sistem pertidaksamaan itu lebih dari satu. Misalkan ada AX 1 plus BY 1 kurang dari sama dengan C1, ada AX 2 plus BY 2 kurang dari sama dengan C2. Nah, ini berarti lebih dari satu. Kalau dia lebih dari satu, berarti dia adalah sistem linear dua variabel. Tidak hanya dua variabel, ada satu variabel ya untuk di pertidaksamaan ini. Nah, ini untuk menggambar grafik. Jadi di sini kita akan membahas pertidaksamaan linear, ada satu variabel dan ada dua variabel. Ini saya hapus kembali ya. Kita akan menggambar grafik. Kita akan menggambar grafik di sini. Oke, bagaimana sih caranya untuk menggambar grafik pertidaksamaan linear? Kita akan membahas satu-satu dari yang satu variabel nanti ke dua variabel. Cukup dua variabel saja, tidak ada tiga variabel, tidak sampai tiga variabel. Di sini kita akan membahas mengenai grafik pertidaksamaan linear satu variabel dulu. Untuk yang satu variabel. Nah, satu variabel berarti kalau pertidaksamaan tetap ya simbol-simbolnya yang kita gunakan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, di sini nanti akan terlihat apa sih bedanya yang menggunakan tanda sama dengan yang tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel itu berarti ada X sama Y saja. Yang kita gunakan di sini adalah koordinat kartesius. Tahu koordinat kartesius kan? Koordinat kartesius itu yang seperti tanda plus, ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar dan sumbu Y itu yang tegak lurus. Sama linear satu variabel. Contoh, saya akan mengambil contoh. Misalkan yang pertama, saya akan menggambarkan X kurang dari 5. X kurang dari 5. X kurang dari 5, ini X ya. X yang saya seperti ini. Kita gambarkan grafiknya. Grafiknya seperti tanda plus, ada sumbu X, ada sumbu Y. Jangan sampai salah menentukan mana yang X, mana yang Y. Gambarnya nggak usah gede-gede, kecil aja. Udah kelihatan. Oke. Kalau agak belok-belok, mohon dimaafkan. Karena posisinya juga enggak. Oke. Ada yang mendatar dan ada yang tegak lurus. Yang mendatar ini disebutnya
yang tegak lurus ini disebutnya sumbu Y. Ada X, ada Y. Ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Yang di sebelah kanan ini X positif, di sebelah kiri ini X negatif. Di atas ini Y positif dan di bawah ini Y negatif. Negatif itu semakin besar angkanya berarti nilainya semakin kecil. Nah, di sini ada 0,0 atau titik pusatnya ada 0,0. Kita akan menggambarkan X kurang dari 5. Kita lihat di sini variabelnya ada 1, X saja. Dan kalau X saja berarti kita fokus ke yang mendatar. Yang tegak lurusnya biarkan saja karena di sini X kurang dari 5. Kita ambil X, angkanya angka 5. 5-nya berarti positif. Kalau X kan yang mendatar. Angka 5 itu positif berarti adanya di sebelah kanan. Kita ibaratkan di sini angka 5. Tidak usah dituliskan satu persatu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, tidak di sini, nggak usah, kelamaan nanti. Nah, kemudian kita tarik garis sampai melewati angka 5 ini. Nah, di sini kalau dia tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Tapi kalau pakai sama dengan, garisnya itu sempurna. Ini berarti putus-putus. Putus-putus seperti ini. Nah, sampai sini ya, sampai bawah. Kita lihat, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, dari sini tujuannya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. X kurang dari 5. Kita lihat, kalau kurang, ini kan di sini ada angka 4 ya. Di sini ada angka 6. Berarti kalau dia kurang dari 5, arahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau kurang dari 5 ke angka 6 atau ke angka 4. Oke, udah tahu ya, kalau kurang dari 5 itu berarti angkanya angka 4. Berarti ini semua terus sampai ke sini. Ini adalah DHP-nya. DHP itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke, bisa. Ini contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan saya punya oke, ini ada seperti ini. Ada negatif 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5. Negatif 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kurang dari nih. Ini yang diambil adalah variabelnya dulu. Jadi lihat di sini, apakah dia satu variabel atau dua variabel, itu yang harus kita tentukan dulu. Ini satu variabel atau dua variabel. Jangan terpaku di sini ada dua buah angka, ada min 3 dengan 5, terus kalian berpikir bahwa ini adalah dua variabel. Tidak. Tapi di sini kita lihat variabel. Variabel itu kan huruf. Lihat ada huruf apa sih? Di sini adalah huruf Y. Hanya satu hurufnya. Berarti dia satu variabel. Gitu. Kita gambarkan lagi. Oke. Yang mendatar ini ada X dan yang tegak lurus ada Y. Nah, kita lihat di sini angkanya. Ada angka negatif 3 dengan angka 5. Karena dua-duanya posisinya ada di Y, kita lihat kalau negatif 3 itu kan negatif berarti ada di bawah. Kalau Y-nya 5 berarti ada di atas. Kita ibaratkan di sini negatif 3 dan di sini angka 5-nya. Oke. Kemudian kita ambil garis. Ambil garisnya bukan dari min 3 ke angka 5, tidak, tapi satu persatu. Yang pertama min 3 dulu, karena di sini semuanya pakai tanda sama dengan, berarti sempurna ya, garisnya sempurna. Ya, ini 5 juga sempurna. Oke. Nah, kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini min 3 itu kurang dari sama dengan Y, dan Y ini kurang dari sama dengan 5. Atau kalau kita baca dari tengah cara bacanya, Y kan yang kurang itu min 3. Kalau kita baca Y lebih dari sama dengan negatif 3,
dan Y kurang dari sama dengan 5. Jadi kita punya himpunan penyelesaian di sini, Y-nya itu lebih dari negatif 3. Kalau lebih dari negatif 3 berarti ke atas ya. Ini ke atas. Dan Y ini kurang dari 5. Kalau kurang berarti ke bawah. Nah, berarti ini semua adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Nah, ini semua daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk satu variabel bisa dipahami? Silahkan untuk di shoot, untuk di screenshot biar bisa ditulis nantinya, karena tidak akan saya berikan salinannya. Oke, kita lanjut ke sistem. Sekarang gambar yang sistem. Sebelum ke sistem, ada gambar untuk dua. Oke, kita masih menggunakan pertidaksamaan linear. Sekarang kita akan menggambar yang dua variabelnya. Berarti kalau dua variabel ada X, ada Y. Kalau satu variabel hanya X saja atau Y saja. Nah, untuk yang dua variabel ini, perhatikan baik-baik. Kita akan membuat dua titik gitu kan. Dari dua titik itu akan kita tarik garis. Nah, baru kita tentukan di mana letak daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk si pertidaksamaan linear dua variabel ini kan dua variabel, berarti cuma satu saja pertidaksamaannya. Jadi misalnya kalau X plus Y kurang dari 3, nah cuma itu aja. Kalau lebih dari 1, misalnya 2, nah itu berarti bukan pertidaksamaan tapi sistem pertidaksamaan. Nah, kita ambil contoh yang pertama untuk yang dua variabel. Misalkan ada X plus 3Y lebih dari sama dengan 9. Oke, ingat kembali bahwa kalau pakai sama dengan berarti garisnya sempurna, tapi kalau tidak pakai sama dengan garisnya putus-putus. Di sini ada X plus 3Y lebih dari sama dengan 9. Nah, bagaimana kita menentukan grafiknya? Kalau tadi kan X kurang dari 3, tinggal diangkat 3 saja titik pusatnya, titiknya. Nah, tapi kalau ini X plus 3Y lebih dari sama dengan 9, kita akan membuat titik, dua titik. Jadi, kita akan mengibaratkan X-nya 0 atau Y-nya 0. Jadi begini. Ini kan X, ini Y. Yang pertama kita ibaratkan X-nya 0, dan yang kedua kita ibaratkan Y-nya yang 0. X-nya 0 atau Y-nya yang 0. Misalkan X-nya 0, kita tutup angka X-nya ini. Y untuk menentukan Y berarti 9 dibagi 3. 9 dibagi 3, berapa 9 bagi 3? Hasilnya 3. Oke, sekarang untuk menentukan X, Y-nya yang 0. Kita tutup saja Y-nya. Berarti 9 dibagi 1. 9 bagi 1, 9. Maka koordinatnya 0,3 dengan 9,0. Ini 0,3 dengan 9,0. Bagaimana grafiknya 0,3 dengan 9,0? Ada yang masih kebingungan untuk menggambarkan gimana sih menentukan titiknya X, Y ini? Nah, mudah-mudahan tidak ya, semuanya bisa gambar grafik. Nah, ingat kembali yang mendatar itu berarti X. Kasih nama dulu biar kitanya tahu. Yang tegak lurus berarti Y. Kita lihat yang pertama 0,3. X ini kan 0 nih, di sini angka 0. 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. X itu kan di sini 0. 0 itu tengah-tengah. Y-nya 3. Y itu berarti yang tegak lurus. 3 positif berarti adanya di atas. Ini kita ibaratkan Y di sini 3. Nah, 0,3 ini berarti 0,3. Kemudian yang kedua ada 9,0. X-nya 9. X-nya 9, Y-nya 0. Berarti X-nya ada di angka 9. X itu yang mendatar. 9-nya positif. Berarti kalau positif adanya di kanan. Ini misalnya 9. Nah, kita tarik garis karena di sini pakai sama dengan berarti garisnya sempurna. Oke. Ini boleh diperpanjang sampai ke sini boleh.
Mau sampai sini juga nggak apa-apa. Lihat lebih dari. Kalau lebih, di sini ada angka 4, di sini ada angka 10. Otomatis lebih kan? Kalau di sini angka 2, sini angka 8, berarti kurang. Nah, kita arsir yang lebih, berarti lebih dari sini. Nah, ini berarti daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu bisa. Saya insya Allah. Kita contoh lagi yang ketiga. Oke, yang ketiga misalkan ada 8x dikurangi 2y kurang dari sama dengan 16. Hati-hati untuk yang ada negatifnya nih. Ada negatifnya nanti suka bikin takut duluan, bukan takut duluan. Jadi suka membuat bingung duluan. Kok ada negatif? Nanti di mana himpunan penyelesaiannya dan sebagainya. Ini ada 8x dikurangi 2y kurang dari sama dengan 16. Boleh pakai yang ini, boleh mau langsung juga boleh. Karena kalian sudah tahu bahwa kita ibaratkan x-nya 0 dan kita ibaratkan y-nya 0. Kalau x-nya 0, kita tutup si x-nya. Ini berarti 16 dibagi negatif 2. 16 bagi negatif 2, 16 bagi negatif 2 berarti hasilnya negatif 8. Ya. Negatif 8. Kemudian kalau ibaratkan y-nya 0, berarti tutup sama negatif-negatifnya tutup. 16 bagi 8 berarti 2. Oke. Berarti ada 0, negatif 8 dengan 2,0. Kita gambarkan dulu. Nah, adanya di mana nih? Nah, kita agak panjang ke bawah karena kita menggunakan negatif. Ingat, ini berarti x. Ini y. Angka 0 di sini ya, tengah-tengah. Ada 0, negatif 8. Berarti kalau negatif 8 adanya di bawah ya, negatif 8. Kemudian 2,0 berarti x-nya positif, berarti ada di sebelah kanan. Kita tarik garis karena di sini sempurna. Nggak putus-putus. Nah, kita lihat di sini. Oke. Min 8. Kita kan kurang dari sama dengan 16. Kalau kurang dari 16, kalau min 8, kalau kurang itu kan otomatis ke bawah. Ke angka negatif 9, negatif 10 kurang kan? Tapi kemudian kalau angka 2, kalau kurang dari 16, kurang dari sama dengan 16 berarti ke angka 1, 0 dan sebagainya. Oke. Nah, atau ya ini kan cara cepatnya. Untuk cara lainnya, ketika kalian bingung misalkan kalau ada negatifnya dengan menggunakan 0,0. Ini 0,0. Jadi kita jadikan semua ini 0. Ini berarti 8x dikurangi 2y kurang dari sama dengan 16. Ini kan semua jadi 0 ya, otomatis ini 0. 0 kurang dari sama dengan 16. Betul tidak kalau 0 itu kurang dari 16? Jawabannya betul. Kalau betul, berarti daerah himpunan penyelesaiannya, arsirannya melewati angka 0,0. Tapi kalau salah, misalkan 0 itu misalkan di sini bukan kurang dari, tapi lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti kan tidak benar kalau 0 itu lebih dari 16. Berarti arsirannya menjauhi si angka 0. Ini karena dia mendekati angka 0. Karena ini kurang dari, betul bahwa 0 itu kurang dari 16, maka himpunan penyelesaiannya mendekati angka 0. Nah, berarti di sini daerah himpunan penyelesaiannya. DHP. Gitu. Bisa? Ya. Ini untuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Sekarang kita coba untuk sistem. Bagaimana sih dengan sistem? Ada sistem sekarang. Nah, ini pakai sistem. Kalau sistem itu sudah otomatis dia 2 variabelnya. Itu jadi ada x-nya, ada y-nya, dia sistem pertidaksamaan linear 2 variabel.
Sebenarnya kalian sudah pernah mengenal antara sistem persamaan, tapi waktu kelas 10 itu sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kan bisa dengan menggunakan metode-metode tuh. Ada eliminasi, substitusi, campuran, atau determinan, grafik. Nah, ada. Nah, di sini kita menggunakan sistem pertidaksama linear dua variabel. Kita ambil contoh yang pertama. Kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk ini semua menggambar grafik itu tujuannya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Di mana sih daerah-daerahnya? Di mana sih arsiran-arsirannya? Nah, ini yang pertama. Misalkan kita punya 8x ditambah 2y kurang dari sama dengan 16. Ada lagi 2x plus 8y lebih dari sama dengan 16. Ini sistem karena dia terdiri dari lebih dari 1, 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh sampai lebih dari 1 gitu kan intinya. Ada 8x plus 2y kurang dari sama dengan 16, ada 2x plus 8y lebih dari sama dengan 16. Hampir sama angkanya, tapi hati-hati, ini tidak sama. Ingat caranya, yang pertama kita tentukan x-nya 0 atau y-nya 0. Ini juga sama, x-nya 0 atau y-nya yang 0. Yang pertama dulu, kalau x-nya 0, kita tutup x-nya. 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Sekarang kalau kita tentukan y-nya, tutup 2-nya. 16 bagi 8, 2. Oke, untuk mempermudah kalian ketika akan mencari titik-titik ini, koordinat ini, itu usahakan satu-satu dulu. Jadi jangan x kalian maunya atau y, jangan. Tapi x dan y. Jadi kayak gini. Ini kan 0, x-nya 0, tutup x-nya. Berarti 16 bagi 8, 2. Gitu. Langsung ke y-nya sekarang. 16 bagi 2, 8. Nih, kita punya 4 koordinat kartesius. Kita akan gunakan koordinatnya 0,8 dengan 2,0, 0,2 dengan 8,0. Jangan sampai salah pasangan. 0,8 pasangannya 2,0, 0,2 pasangannya 8,0. Nanti kalau salah pasangannya akan salah himpunan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita gambarkan grafik-grafiknya sekarang. Ini kesini aja. Nah, oke. Ingat yang mendatar itu x, yang tegak lurus adalah y. Yang pertama, 0,8 dengan 2,0. X-nya 0, Y-nya 8. Y positif berarti adanya di atas. Kita kasih di sini 8. Gitu. Kemudian temennya 2,0. Jangan dulu ke lawannya tapi ke temennya dulu. 0,8 itu dengan 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. X2 berarti adanya di sini ya. Kita ibaratkan saja ini 2. Kemudian kita langsung tarik garis. Karena pakai sama dengan berarti sempurna. Oke. Arsirannya nanti aja. Baru arsirannya nanti. Ini berarti yang pertama ya. Si namanya yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua sekarang 0,2 dengan 8,0. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Y2 berarti positif adanya di atas. 8,0 x-nya 8 berarti 8 positif adanya di kanan ya. Ini angka 8. Kita tarik garisnya. Oke. Kita lihat arsirannya. Saya gunakan arsiran yang warna yang berbeda. Ini berarti yang kedua. Lihat yang pertama dulu. Nah, untuk yang pertama itu kurang dari. Yang pertama itu kurang dari, berarti kalau kurang dari arsirannya ke atas atau ke bawah. Kalau kurang berarti ke bawah. Ini ke bawah ya arsirannya. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua lebih dari. Yang kedua berarti ini. Salah grafik.
penyelesaiannya. Yang mana sih daerah himpunan penyelesaiannya di sini? Nah, untuk sistem daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang arsirannya saling bertemu. Ketika di sini nggak ada warna merah kan, berarti bukan. Ini jelas nggak ada arsiran sama sekali. Ini cuma satu merah aja, hitamnya nggak ada. Di sini, nah ini ada warna hitam dan ada warna merah. Nah, berarti ini semua adalah DHP-nya. Nah, gitu. Nah, ini untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom chat. Kita lanjutkan. Selain menggambar grafik, sekarang kita akan membaca grafik. Jadi kita akan membuat grafiknya dan kita menentukan pertidaksamaannya. Di mana sih pertidaksamaannya, seperti apa pertidaksamaannya? Mau satu variabel, mau dua variabel, mau pertidaksamaan linear saja atau sistem pertidaksamaan nanti ada di sini. Nah, kita membaca grafik di sini. Saya akan menggambar-gambarkan dulu grafiknya. Kita membaca grafik sekarang. Saya sudah gambarkan di sini grafik-grafiknya. Ada 4 buah grafik. Ada pertidaksamaan linear satu variabel, ada pertidaksamaan linear dua variabel, dan ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita lihat satu persatu dulu bagaimana menentukannya. Untuk yang pertama ini, oke, saya yakin kalau ini langsung bisa nih, langsung menentukan. Nah, ini khusus untuk yang satu variabel, khusus untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Lihat di mana posisi dia, apakah berada di sumbu X atau di sumbu Y. Ingat bahwa yang mendatar ini disebutnya sumbu X, dan yang tegak lurus sumbu Y. Angkanya ada angka 10. Posisinya yang mendatar, berarti posisi X. Kita tulis di sini X. Kemudian kita lihat arsirannya. Arsirannya ke sebelah kanan, berarti ke angka 11, 12, 13, dan seterusnya. Kalau ke sebelah kanan berarti lebih dari si angka 10 atau kurang dari? Oke, lebih dari ya, lebih dari. Lihat di sini tandanya. Dia putus-putus. Kalau putus-putus berarti pakai tanda sama dengan atau tidak? Oke, berarti tidak pakai sama dengan ya. Berarti di sini X kurang dari 10. Lebih dari 10, sorry. X lebih dari 10. Ini berarti jawabannya. Bisa? Insya Allah bisa. Nah, kita lihat sekarang di yang grafik kedua. Ada yang mendatar dan ada yang tegak lurus. Ini yang bertanda panah berarti sumbunya ya, koordinat kartesiusnya. Ini berarti ada X di sini dan ini ada Y. Angkanya ada 2. Ada angka min 5 dengan angka 12. Karena dua-duanya berada di satu sumbu, berarti X saja. Lihat angka terkecilnya berarti negatif 5, ada X, ada angka 12. Kita lihat arsirannya. Dari min 5 itu ke arah kanan. Ya, berarti lebih dari kan? Nah, X-nya lebih dari min 5. Berarti kalau ditulis kita tulis kurang dari sama dengan 12. X-nya kurang dari 12 karena ke arah kiri. Kurang dari sama dengan. Nah, ini berarti pertidaksamaannya. Ini kan kalau dibaca dari tengah ya, cara bacanya dari tengah. X lebih dari sama dengan min 5 dan X kurang dari sama dengan 12. Oke, ini yang pertidaksamaan yang kedua. Kita lihat pertidaksamaan yang ketiga sekarang. Oke, ada 2 di sini. Ada angka 3 dan angka 5. Pasti semua mengira kayak yang ini nih, kayak yang 1 dan 2. Kita lihat di sini koordinatnya dulu ya. Sebelum kita menggambarkan, kita lihat koordinatnya. Ini berarti berada di sumbu X, ini X dan ini Y. X-nya di angka 3, berarti 3,0. Kemudian ini 0,5. Karena 5-nya ada di Y, 0,5. Nah, kalau kalian menggambarkan, menuliskan seperti ini, misalkan oh ibu X-nya berarti angka 3, 3X. Kemudian Y-nya angka 5, berarti plus 5Y. Arsirannya ke bawah berarti kurang dari sama dengan.
Kurang dari sama dengan berapa nih? Kita kalikan 3 kali 5, 15. Tapi kita cek betul tidak koordinatnya 3,0 dengan 0,5. 0 kita ibaratkan X-nya 0, berarti 15 bagi 5, 3. Kalau ditutup 15 bagi 3, 5. 0,3 dengan 5,0. 0,3, sedangkan di sini 0,5. Berarti bukan ini jawabannya. Nah, bagaimana caranya? Jadi, ketika menggambar grafik untuk yang dua variabel, kalau tadi satu variabel lihat posisinya, kalau dua variabel itu kebalikannya. Berarti posisi X untuk Y, posisi Y untuk X. Ini kan 3, ini adanya di X ya. Tapi kalau kita tarik garis, itu dia tegak lurus. Tegak lurus itu berarti Y. Ini 5 itu adanya di Y. Tapi kebalikannya, lihat kalau kita tarik garis, mendatar. Jadinya X. Jadi di sini X-nya yang mana? Yang 3 atau yang 5? Ingat kebalikan. Ini kan X-nya di bawah, berarti kita ambil yang di atas. 5X plus, berarti ini Y-nya 3Y. Arsirannya ke bawah, berarti ke 4, ke 2, berarti kurang dari. Pakai putus-putus, berarti tidak pakai sama dengan. Nah, di sini kalikan 5 kali 3, 15. Kita cek betul enggak? Cek ya. Kita tutup X-nya 0, 15 bagi 3, 5. Tutup Y-nya 15 bagi 5, 3. 0,5 betul, 3,0 betul. Nah, berarti begitu cara membaca untuk yang dua grafik. Dua variabel. Oke, kita lihat di sini yang nomor 4. Nomor 4 ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita lihat ada berapa grafik di sini. Ini grafik yang pertama, angka 3 dengan angka 9, grafik yang kedua 10 dengan 2, dan ada grafik yang ketiga, angka 5. Nah, namanya sistem kan boleh lebih dari 1, 2 boleh, 3 boleh, dan sebagainya boleh. Kita lihat dari grafik yang pertama dulu. Dari grafik yang pertama, ingat untuk dua variabel berarti kita balik. X-nya berarti yang ada di atas, Y-nya ada di bawah. Ini berarti dua variabel ya, karena ada 3 dengan angka 9. Berarti 2 nih variabelnya. X-nya berarti bukan yang 3 tapi yang 9. Ini berarti 9X ditambah 3Y. Lihat arsirannya. Arsirannya ke arah atas ini ya. Berarti lebih dari pakai sama dengan, nah 9 kali 3, 27. Misalkan kegedean Bu, boleh nggak disederhanakan? Boleh disederhanakan asalkan ketiga-tiganya itu sederhana. Nggak boleh, kalau ini kan 5 dengan 3, nggak ada angka yang bisa membagi 5 dengan 3. Tapi kalau ini kan bisa nih semua 9, 3 dengan 27 itu bisa kita bagi dengan angka 3. Ini bisa dibagi angka 3. Silahkan nanti dibagi sendiri ya angka hasilnya berapa. Karena ini ketiga-tiganya boleh. Tapi kalau cuma 1 atau 2 saja tidak boleh. Kalau tiga-tiganya bisa, boleh. Oke, kita lanjut ke yang kedua. X-nya berarti di angka yang mendatar atau tegak lurus. Ingat kalau untuk dua variabel berarti kebalikannya tegak lurus. Berarti di sini 2X ditambah 10Y. Arsirannya ke bawah ya. Ini ke bawah berarti kurang dari sama dengan 10 kali 2, 20. Kita lihat grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga itu dia di sini tidak ada batasannya. Hanya angka 5 saja. Nggak kayak ini kan 9 dengan 3, 2 dengan 10 itu berarti ada batasan-batasannya. Nah, berarti kalau tidak ada batasannya, kita cara membacanya sama seperti pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi lihat posisinya. Ini posisinya ada di atas atau di yang tegak lurus, berarti dia di Y. Lihat, karena dia putus-putus, kemudian arsiran di bawah nih karena di HP-nya di bawah. Ini yang saling bertemu, berarti di sini saling bertemu. Karena kan ada 3 grafik, berarti di sini saling bertemunya. Kalau misalkan digrafikan semua, kayak tadi tuh kayak warna hitam sama merah itu diarsir semua. Ini berarti kalau ke bawah kurang dari 5 begitu.
hari ini, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu, sampai membaca grafik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum mengerti boleh langsung ditanyakan ya. Sebelum nanti kita akan membuat grafik yang lain, kita akan menentukan. Jadi dari grafik ini nanti kita akan menentukan di mana sih titik maksimum, nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Nanti kita akan menggunakan sistem pertidasamaan. Grafiknya sistem pertidasamaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau pertanyaan nanti, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.